Insya Allah. Mangga Pak, silakan. Oke, Tusan Busari. Atas. Siap. Dimulai ya Bu ya. 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 Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari PCT Batch 6 ini di sesi keempat di hari Selasa tanggal 21 April 2020 ya. Saya Denny Alfiansyah dari SMK 4 Bandung bertugas sebagai host. Kemudian ada Bu Sari Damayanti dari TKBPI Bandung bertugas sebagai moderator dan Bu Hani Rahmawanti dari SMA BPI 2 Bandung bertugas sebagai presenter. Ya, akan dimulai sekarang pukul 1. Mangga kepada moderator, saya moderator dipersilahkan waktu dan tempatnya. Ya, mangga Bu Sari. Ya, mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya perkenalkan dulu saya sebagai moderator Ibu Sari Damayanti dari TKBPI. Kali ini teman saya Ibu Hani dari SMA BPI 2 akan memaparkan tentang belajar bahasa Korea dasar part kedua ya Bu Hani. Tentang konsonan kembar dan konsonan akhir. Siapa yang tidak tahu sih, Korea Selatan, negara ini sekarang menjadi salah satu yang sedang trendy. Topik dari kalangan anak kecil, anak remaja, sampai semua masyarakat di Indonesia pasti mengenal negara tersebut. Membicarakan negara ini tidak terlepas dari banyaknya serial drama dan filmnya yang sering kita tonton atau lagu-lagunya yang sering kita dengarkan sehari-hari. Bagi yang sering menonton drama atau mendengarkan lagu-lagu Korea, kalian pasti ada niat untuk mempelajari bahasa yang sehari-hari digunakan oleh warga negara aslinya Korea. Kemarin saya baru tahu kalau aksara Hangul ya Bu Hani ya. Nah, ini lanjutannya part kedua ya Bu Hani. Ya, silakan kepada para partisipan yang sudah hadir, kita simak bersama-sama materi yang akan disampaikan oleh Ibu Hani. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Hani. Mangga Bu Hani. Baik, terima kasih untuk Bapak Denny yang bertugas sebagai host di sesi hari ini, dan juga Ibu Sari, beliau adalah guru senior di tempat saya bekerja dan bertugas sebagai moderator di sesi hari ini. Untuk mengawali sesi hari ini, saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agung Maulana sebagai instruktur. Terima kasih sudah hadir Bapak, selamat datang. Annyeonghaseyo dalam arti bahasa Korea itu sama saja dengan selamat datang. Mari kita awali dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Jairemen Hanimida. Manen BPI Dul Godeng Hakyoweso Irhamnida Songsengnim Imnida. Anggap semida. Yang artinya, nama saya adalah Hani. Saya bekerja di SMA BPI 2 sebagai guru. Nah, itu merupakan perkenalan awal dalam bahasa Korea yang merupakan sebuah susunan kalimat menggunakan pola bahasa Korea. Baiklah, mari kita mulai pertemuan sesi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang kemarin menjadi partisipan atau peserta yang hadir di sesi hari ini,
Hari ini akan melanjutkan materi yang kemarin ya, Bapak Ibu. Kemarin kan kita sudah belajar tentang huruf vokal, vokal dasar, dan vokal perluasan. Nah, pertemuan hari ini akan melanjutkan materi dari belajar bahasa Korea dasar 2, bagian kedua. Dengan tema mempelajari huruf konsonan dasar, konsonan kembar, dan juga konsonan akhir. Sebelumnya saya akan share konten dulu ya Bapak Ibu. Materinya ada di PowerPoint. Sudah terlihat, Ibu Bapak? Belum, Sudah Bu Hani. ada? Belum, Bu Hani. Oh, udah. Ditunggu ya Bapak Ibu. Sudah? Ya. Ya, saya slideshow dulu. Sudah. Oke. Sebelum saya menjelaskan ke materi inti, saya akan menjelaskan tentang di sini ada materi aksara Hangul. Keunggulan aksara Korea dapat benar-benar ditulis sesuai bunyi yang didengarkan dan bisa dilafalkan sesuai huruf yang dituliskan. Selain itu, Hangul menyiratkan arti langit, bumi, dan manusia di dalam huruf vokalnya. Sedangkan huruf konsonan yang akan kita pelajari hari ini, aksara Korea mencerminkan tempat serta artikulasi di dalam mulut manusia. Sebentar ya Bapak Ibu. Di slide yang selanjutnya, abjad Korea. Berdasarkan abjad yang terdiri dari 40 huruf ini, yakni 10 huruf vokal dasar dan 14 huruf konsonan dasar. Serta ada 11 huruf vokal perluasan, huruf konsonan kembar, totalnya 21 vokal dan 19 konsonan. Karena kita sudah belajar 10 huruf vokal dasar dan 11 huruf vokal perluasan di materi yang kemarin, maka selanjutnya dalam memahami materi belajar bahasa Korea dasar, kita perlu mempelajari 14 huruf konsonan dasar, 5 huruf konsonan kembar, dan ditambah adanya huruf konsonan akhir. Untuk informasi juga ya Bapak Ibu, pembelajaran huruf vokal dan huruf konsonan ini bagi di negara Koreanya itu sendiri, ini dibelajarkan pada tingkat sekolah dasar. Mungkin di Indonesia ini setara dengan kita belajar di tingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar hingga kelas 1. Di sini ada materi tentang huruf konsonan atau dalam bahasa Korea dinamakan jaeum. Huruf ini terdiri atas 14 huruf konsonan dasar dan 5 huruf konsonan kembar. Huruf konsonan dalam bahasa Korea tidak bisa berdiri sendiri, sama halnya dengan huruf vokal yang kemarin kita pelajari. Jika berdiri sendiri, huruf konsonan tersebut tidak bisa menghasilkan bunyi. Oleh karena itu, penulisan huruf konsonan dalam bahasa Korea harus digabungkan dengan huruf vokal, sehingga dapat menghasilkan bunyi. Nah, saya akan jelaskan ini terdiri dari 14 huruf konsonan dasar. Di sini ada hurufnya. Di tabel huruf, kenapa ada maaf. Yang sebelah sini ada kolom awal, ada kolom tengah. Ini maksudnya adalah huruf yang bagian kolom huruf ini akan berbunyi di awalnya seperti apa dan berbunyi di tengahnya seperti apa. Kemudian ada huruf Hangulnya dan dibacanya seperti apa. Nah, saya akan jelaskan satu persatu dari mulai yang pertama.
huruf yang pertama ini berbunyi K atau G. Bunyi di awalnya. Bunyi di tengah itu G. Hanggelnya dibaca giok. Yang kedua, ini huruf bunyi awalnya N, tengahnya N, hanggelnya yang seperti ini dibacanya nien. Kalau ini huruf diget bunyi awalnya T atau D. Ini berbunyi L. Wah, ini putus-putus. L. Baca huruf kotak. Oh, sebentar. Halo, Ibu bisa terdengar suara saya? Ya, putus-putus Bu Hani. Iya Bu, tadi masih putus-putus. Putus. Ya, Bu Hani. Putus-putus, sebentar. Halo, sudah? Sudah Bu, jelas Bu. Sudah terdengar? Ya. Baik, Sudah, saya Bu. lanjutkan kembali. Ya, yang ini huruf bunyi awalnya B, tengahnya juga B, dibaca biep. Huruf ini, huruf S, bunyi awalnya S, tengahnya S, dibacanya siot. Nah, kalau yang seperti huruf O, ini tidak ada bunyi ya, namun dibaca ieng. Nah, kalau ini mewakili huruf H. Kalau dalam alfabet H, bunyi tengahnya juga H, dibaca hiet. Ini huruf berbunyi J, tengahnya juga J, dibaca jiet. Selanjutnya, ada 4 huruf konsonan dasar yang pelafalannya agak berbeda sedikit dengan pelafalan huruf konsonan yang sebelumnya. 4 konsonan dasar yang terakhir ini ada sedikit berbeda pelafalannya karena kita harus melafalkan bunyi konsonan ini dengan ciri sedikit letupan di dalam mulut kita. Contoh, yang ini tidak kita tidak membacanya CH ya Bapak Ibu, tapi cah, cah. Jadi ada letupan di dalam mulut kita pada saat mengeluarkan bunyinya. Namun dibaca dalam huruf Hangul ciet. Nah, sama dengan yang ini juga. Ini berbunyi bukan KH tapi keh. Namun dibaca kiek. Nah, yang ini juga sama, ada letupannya. Bukan TH tapi teh. Dibacanya tiet. Yang paling bawah terlihat tidak? Sudah ya? Bu Hani. Ya, terdengar Ibu Bu suaranya? Hani. Ya, halo? Ya, putus-putus lagi Bu Hani. Oh, putus-putus. Ya, putus-putus lagi. Coba saya pindahkan ke HP ya suaranya. Bentar ya Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, terdengar suara saya? Sudah Bu. Ya, ada Dengar, Bu. ya terdengar Bu Hani. Oke, mari kita lanjutkan. Untuk konsonan kembar ini terbentuk atas beberapa konsonan dasar yang sudah kita tadi pelajari. Ada 5 konsonan kembar. Konsonan kembar ini tinggal kita tulis 2 kali hurufnya sama. Nah, yang seperti ini ya. Jadi kita menulisnya 2 kali, maka disebut dengan konsonan kembar. Pada saat bunyi awal yang huruf pertama, ini K, tengahnya juga K.
dibacanya sangkiok. Huruf yang kedua, ini huruf berbunyi awal T, tengahnya T, dibaca sangdiget. Huruf yang ketiga, ini bunyi awalnya P, tengahnya P, dibaca sangpiep. Huruf yang keempat, ini huruf bunyi awalnya bukan SS, tapi sese. Tengahnya juga sese, dibaca sangsiot. Nah, kalau ini yang terakhir, bunyi awalnya C, di tengahnya juga C. C, dibacanya ciet. Terdengar suara saya, Bapak Ibu? Terdengar, Bu. Terdengar. Bu Ani, Iya, Ibu. Bagaimana suaranya terdengar? ya sekarang ada. Ada. Ya. Saya akan memberikan tambahan materi ya di pemaparan hari ini mengenai penggabungan huruf vokal dan konsonan sebelum ke materi konsonan akhir. Namun materinya ada di MS Word, tidak di PPT karena agak sulit saya membuatnya. Saya buka dulu MS Word-nya. Di sini. Sudah ada, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Silakan Bu Ani, dilanjut. Menggabungkan vokal dan konsonan, ini ada beberapa tipe atau cara yang bisa kita lakukan. Penjelasan di awal, konsonan dituliskan di sebelah kiri vokal bila digabungkan dengan vokal vertikal. Sementara konsonan dituliskan di atas vokal bila digabungkan dengan vokal horizontal. Bagi Bapak Ibu persitipan yang kemarin melihat materi tentang vokal dasar dan perluasan, pasti tahu bisa membedakan antara huruf vokal serta huruf konsonan. Nah, huruf vokal ini cirinya ada garis vertikal dan tanda titik. Dan juga ada garis horizontal tanda titik ke atas. Ini kalau ini tanda titiknya ke sebelah kanan. Yang sebelah kiri ini konsonan. Kita pelajari satu-satu cara menggabungkan vokal dan konsonan. Tipe pertama, konsonan ditambah vokal di samping kanan atau di bawah. Maksudnya, ini di tabel ini ya, tabel ini huruf K ini mewakili huruf konsonan. Tabel yang di sampingnya ini huruf vokal. Maka menghasilkan konsonan ditambah vokal yang saling berdampingan. Ini ini berbunyi ga. Ini huruf G, konsonan G, ini A, jadi ga. Kalau yang kedua, konsonannya di atas, baru kita tulis vokalnya di bawah, maka menghasilkan huruf Hangul yang seperti ini. Ini konsonan G juga sama, cuman G tidur. Kalau yang ini G berdiri, ini G tidur. Maka vokalnya pun horizontal yang berdampingannya. Kalau yang sebelah sini berdampingannya vertikal. Kalau yang sebelah sini berdampingannya harus horizontal karena atas bawah menulisnya. Oke, yang kedua, tipe 2, huruf bantu maksudnya. Ini iyang ya, seperti huruf O, selalu di posisi kiri atau di atas ditambah vokal. Maksudnya, iyang di sebelah kiri dan di kanannya adalah vokal. Dengan kalau buku melihat dari saya, ini sudah dijelaskan oleh saya. Ini gabungan antara huruf konsonan dan vokal.
Ini juga hampir sama dengan yang di atas, namun ditambah dengan huruf bantu iyeng. Ada vokalnya yang berbunyi O. Ini dibacanya O. Tipe 3, konsonan awal ditambah vokal ditambah konsonan akhir. Disebut juga bacin. Bacin ini istilah Korea dari konsonan akhir yang akan kita pelajari setelah materi ini. Caranya untuk membuat tipe 3, konsonan terlebih dahulu, baru vokalnya di sebelah kanan, di bawahnya ada konsonan akhir. Maka ini berbunyi gak. Nah, kalau yang sebelah sini, ini ditumpuk ya Bapak Ibu nulisnya. Awalnya konsonan, di bawah vokal, paling bawah ini konsonan akhir atau bacin. Ini dibaca gok. Tipe 4, huruf bantu iyeng, ditambah vokal, ditambah konsonan akhir. Hampir sama dengan tipe 3, cara menulis penggabungan huruf vokal konsonannya. Namun ini ditambah huruf bantu iyeng. Konsonan iyeng dulu, ditambah vokal, baru konsonan akhir, ini dilafalkan bunyinya ak. Ini juga sama dengan yang tipe 3 yang sebelah kanan atas. Ini huruf bantu iyeng, di tengahnya vokal, di paling bawahnya itu konsonan. Maka ini dibaca ok. Tipe yang kelima, ini agak rumit ya dari yang tipe 3, 4, dan yang lainnya. Konsonan ditambah vokal gabungan, ditambah konsonan akhir, dan iyeng ditambah vokal gabungan, ditambah konsonan akhir seperti ini. Nah, saya sudah menuliskan penjelasan. Apabila ini tidak terlihat oleh Bapak Ibu, saya sudah membuat penjelasan detailnya dan juga artinya. Untuk Bapak Ibu yang masih bingung vokal gabungan itu apa, vokal gabungan itu sama dengan vokal perluasan yang ada di materi sesi kemarin. Ini huruf konsonan D, ini vokal gabungan. Nah, ada vertikal juga. Nah, ini gabungan dengan yang huruf yang di tengah ini. Ini kita baca duen. N ini dari mana? N ini konsonan akhir yang paling bawah. Ini juga sama, ini huruf bantu iyeng, ditambah vokal gabungan, tambah iyeng. Kenapa ini bisa berbunyi? Karena pada saat huruf konsonan yang seperti O ini, kalau dia posisinya di akhir, itu berarti berbunyi ang. Maka ini dibaca dan berbunyi wang. Oke, selanjutnya konsonan atau iyeng ditambah vokal ditambah konsonan akhir atau bacin ditulis di bawah huruf vokal seperti yang ini ya. Saya juga sudah menuliskan ulang penjelasan yang ini apabila tidak terlihat, dan bagaimana kita cara untuk melafalkan dan membacanya. Yang pertama ini huruf konsonan G, ini A, ini eng. Maka dilafalkan gang. Kalau yang ini G tidur, ini G berdiri ya beda, ini G tidur, ini U, ini L atau rie, maka dibaca atau dilafalkannya menjadi gul. Nah, ini ada vokal gabungan, ada konsonan, ada konsonan akhir, maka dibaca duel. Nah, ini hampir sama dengan yang sebelumnya yang ini. Ini dibacanya wang. Jika ditulis seperti ini ya, ini tentu saja sudah menyalahi aturan penulisan penggabungan huruf vokal dan konsonan. Untuk informasi, ini kenapa materinya PNG, ini saya ambil dari materi tempat saya les bahasa Korea. Karena kalau untuk saya buat manual, itu agak sulit. Di Word. Baik, lanjut.
Saya stop dulu ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsonan akhir. Konsonan akhir ini ada apa? Huruf konsonan dasar dan konsonan kembar yang Ibu mohon maaf, Bu Hani. berbunyi akhir yang sama. Ya, ya, halo. Suaranya masih putus-putus, Bu Hani. Siap. Iya, suaranya masih putus-putus. Kalau Bu Halo, Hani, Bu Hani. putus ya? Mau Bu Hani, Ih, Mas siap. Bu, ya, iya ada tapi masih putus-putus. putus-putus. Saya juga ya, Bu Halo, Hani. koneksinya mungkin Bu Hani di sini Iya, terlihat koneksinya, ya, Bu Hani. ya. Menghilang, Bu Hani lagi loading ya. Ditunggu ya. Gimana Bu Hani? Sudah bisa? Bu Hani masih kesulitan sepertinya, Pak. Bu Hani, Nah, sepertinya sudah ini lagi. Sudah stabil lagi koneksinya. ya. Halo Bu Hani. Sepertinya Bu Haninya terputus dulu, Bu Sari. Iya, sepertinya iya, Pak. Terputus dulu. Soalnya di sini juga jelek, Pak, sama Iya. karena cuaca, Pak. Untuk para partisipan ditunggu sebentar ya, Bu Hani. Iya, Ini lagi iya, di betul. reset dulu modemnya, katanya. Oh, pakai modem ya, Bu Hani. bentar. Iya. Oh, nah, ini nih, Nah, nih. sudah masuk lagi. Nah, Bagaimana Bu Hani? Sudah bisa dilanjut? Nah, sudah masuk kembali. sudah? Ya. Punten ya Ibu Bapak, karena Ya, Bu Hani, Mas. Iya. baik, mari kita ke yang selanjutnya. Sudah ada screen share-nya, terlihat? Ibu Bapak, Belum, Bu. Pak Denny, Bu Sari, sudah? Oh, belum? Belum, Bu. Ya. Belum. Masih ini, masih Coba diulang lagi, Bu, screen share kontennya, Bu. Iya, Pak. Sebentar ya.
Susah ya. Bagaimana Bu? Masih Iya Pak, masih kesulitan. Ya, masih kesulitan Bu Ani. Bagaimana Pak Denny? ya boleh dibantu aja kontennya Bu, di-share di WA dulu, nanti sama Ya, saya nanti dibantu ya Bu. sama Pak Denny. Soalnya saya juga Ya, lagi. dikirim di itu dulu Bu, biar nanti dibantu di-share kontennya dari saya aja. Ya, nah gitu Pak Denny. Boleh, boleh. Hmm. Hmm. Ditunggu sebentar ya Ibu Bapak, mohon maaf. Sama ini kesulitan koneksi jelek ya Pak ya. Iya. Ya, sebetulnya kondisi di rumah saya ini terhalang gedung kampus, Bapak Ibu. Oh. Ya, saya tinggal di Jalan Jakarta, ada gedung kampus STT Tekstil. Nah, memang Oh. semenjak pindah ke sini, jadi koneksi internet tuh agak sedikit tidak stabil. Oh iya. Sama sih lagi jelek Bu. Oh, sama ya Bu ya. Hmm. Sudah, Pak Denny Oh, sudah, di sebentar Bu. ya. Iya. Yang PDF atau yang Microsoft Word ya Bu? PPT dulu, nanti baru lanjut ke MS Word-nya, Pak. Oh, yang PPT dulu ya, sebentar Bu. Ya. Sudah terlihat Ibu? Belum Sudah Pak Denny. loading. Nah, sudah. Ya. Sudah ya? Ya. Di slide yang ke Ya, bentar Bu. ya. Yang ini? Terus Pak. Terus Pak. Nah, ini. Yang ini? Yang ini Pak. Sebelumnya. Yang ini Bu? Nah, yang ini. Iya. Sudah. Enggak, dilanjutkan. Baik, saya lanjutkan kembali. Mohon maaf dengan beberapa gangguan yang ada. Untuk materi terakhir, Bu, di pemaparan materi hari ini ada materi konsonan akhir atau konsonan bacim, istilahnya. Huruf-huruf ini diambil dari beberapa huruf konsonan dan huruf konsonan kembar. Namun ada yang berbeda di sini karena konsonan-konsonan
kembar dan dasar ini akan berbunyi hanya satu bunyi akhirnya, Bapak Ibu. Contoh yang pertama, ada huruf nien, itu bunyi akhirnya masih tetap nien. Yang kedua, itu konsonan akhir miem, bunyi akhirnya tetap m. Namun untuk huruf konsonan L dan R, itu bunyi akhirnya L ya. Nah, dan ada konsonan huruf G, K, dan K, itu bunyi akhirnya K. Dan yang selanjutnya ada konsonan biep, piep, itu bunyi akhirnya menjadi P. Ini yang paling banyak, ada dige, siot, jiet, ciot atau C, siot, hiet, dan sangsiot, ini menjadi T bunyi akhirnya. Nah, yang terakhir adalah huruf konsonan yang sama seperti alfabet Indonesia, huruf O, itu bunyi akhirnya menjadi ang. Pak Denny, punten bisa dipindahkan ke MS Word-nya. Yang Word-nya, ya Bu, sebentar. Ya. Pak Denny, Sudah terlihat Bu? sudah. Ya, Ibu Sari, ya sudah. Yang ini Bu, betul? Ya, betul. Yang itu. Ini saya sudah buat penjelasan huruf konsonan akhir dengan beberapa contoh yang saya buat. Contoh ini saya buat menggunakan nama idol grup Korea yang sedang tren ya untuk anak-anak kalangan remaja saat ini. Sebenarnya saya juga ingin langsung mempraktekkan. Namun saya mau mencoba share konten Pak dari saya biar langsung praktek Pak. Boleh. Ya, silakan Bu. Udah ya. Iya, silakan. Soalnya ini agak susah kalau dari Pak Denny. Mudah-mudahan bisa. Materi terakhir. Lihat Bapak Ibu. Belum Bu? Masih loading Bu. Ya, masih Loading. loading. Nah, sudah. Nah, Ya. Sudah. Nah, kalau seperti ini saya menjelaskannya sudah enak ya, karena langsung praktek. Di sini juga saya sudah menyalin materi konsonan akhir. Ada juga huruf konsonan, totalnya semua ada 19 huruf. Dan yang huruf vokal, ini materi yang hari kemarin ya Bapak Ibu, 21 huruf vokal. Nah, saya sudah buat kosakata mengenai nama idol grup Korea yang sering kita dengarkan lagu-lagunya dari mungkin anak-anak murid kita atau misalkan tetangga yang suka dengan Korea. Pasti Ibu Bapak juga mengenal idol grup BTS. Ada juga Blackpink dan yang satu lagi Red Velvet. Ini merupakan kosakata bahasa Koreanya, Hangulnya. Ini huruf aksara Hangulnya. Ini untuk Blackpink, ini untuk Red Velvet. Kita langsung praktek saja ya Bapak Ibu, biar langsung mengetahui bagaimana cara melafalkan bunyi kosakata nama idol grup ini seperti orang Koreanya sendiri. Ya, baik kita di sini sambil belajar, tidak usah salah. Yang pertama kita membahas tentang ini huruf nien atau n, berbunyi akhirnya n. Nah, di sini juga saya sudah buat ini suku kata yang asal. Yang pertama
ini N dengan huruf vokal A. Dibaca na atau berbunyi juga na. Ini N, ini juga A, na, berbunyi ada kosakata ada huruf konsonan akhir yang berbunyi N dari huruf nien, maka dibaca nanan. Kalau kita praktekkan ke dalam kosakata nama idol group ini, misalkan di dalam kosakata istilah nama idol group BTS, kita pilih yang sebelah sini. Nah, kita sambil belajar ya Bapak Ibu, ini huruf konsonan yang pertama, kita lihat bunyinya yang mana. Nah, yang ini. Berarti ini kita tulis T. A itu yang mana? Yang ini ya Bapak Ibu. Nah, huruf vokal. Setelah konsonan ada vokal. Ini ada vokal. Kita tulis A. Yang terletak di bawah ini adalah huruf konsonan akhir. Berbunyi N. Berbunyi N. Maka dibacanya tan. Kenapa kita tidak tulis TH? Nah, ini ada informasi baru untuk Bapak Ibu. Kita tidak usah menulis TH, kita hanya perlu menulis T saja. Ini dikarenakan adanya romanisasi of Korea. Of Korea ini, romanisasi of Korea ini artinya alih bahasa huruf-huruf Hangul yang disempurnakan. Maka kita tidak harus mengeja tulisan yang awal ini, kan awalnya TH tuh yang awal. Tapi karena sudah diromanisasi menjadi T. Nah, kita baca tan, bukan tan. Kalau Bapak Ibu sering mendownload nih lagu-lagu Korea, pasti ada niatan untuk apa ya? Mengetahui lirik lagunya dengan arti bahasa Indonesia. Pasti di dalam search Google itu ada terjemahan garis miring English, garis miring Indonesia, garis miring juga romanisasi. Nah, romanisasi ini sudah berlaku di Korea sejak 7 Mei tahun 2002 kalau tidak salah. Ini sudah diberlakukan. Baiklah, ini saya hapus lagi. Oke. Sekarang ke huruf konsonan miem atau M. Bunyi akhirnya pun sama ya, menjadi M. Saya sudah buat contoh suku kata M dengan ini konsonan M, ini huruf vokal A, dibaca ma. Ini M, ini A, ma, namun ada konsonan akhirnya juga M, berarti kita berbunyi mam, mam. Kalau kita praktekkan ke sini, ada tidak ya contohnya? Oh, tidak ada. Baik, ke materi selanjutnya. Di huruf yang ketiga ada huruf yang seperti S, ini real. Real ini bisa, kalau pelafalan biasanya bisa R, bisa L. Namun, bunyi akhir untuk konsonan atau apabila huruf ini berada di posisi paling akhir, bunyinya menjadi L. Tidak lagi R. Pasti semua berlaku bunyi akhirnya L. Di sini kita lihat ada ya. Nah, ini ada. Oke, kita buat. Ini yang pertama konsonan apa? Oke, konsonan B. Yang keduanya garis horizontal ini vokal E. B. Yang terakhir ini konsonan R atau L. Namun kalau di akhir berarti dia
bunyinya hanya satu L. Jadi B. Untuk konsonan yang selanjutnya ada giok, kiek, dan kiok. Bunyinya, walaupun mereka pelafalan biasanya itu beda-beda, tapi kalau di akhir posisinya pasti K. Di sini ada tidak nggak ya? Ada, di sini ada. Nah, di dalam nama idol grup Korea Blackpink. Yang pertama, ini ada konsonan R. Yang kedua, ini ada huruf vokal AE. Yang ketiga, ini ada konsonan akhir K. Nah, ada yang unik ya di sini. Apabila kalau kita baca secara langsung, ini pasti dibaca oleh kita belrek. Tapi kalau untuk pelafalan, huruf konsonan L yang seperti huruf S bertemu dengan konsonan yang sama, huruf L atau R, nah maka dibacanya bukan belrek tapi belek. Belek. Tapi kita tulis belrek, namun dibaca jadi belrek. Belek. Selanjutnya, huruf biep dan piep. Bunyi akhirnya pasti jadi P. Di sini saya sudah buat suku kata contoh. Ini sama ya, BA. Ini BA, tapi akhirannya konsonannya, hurufnya beda, tapi bunyi akhirnya menjadi P. Maka dibaca bab. Di sini ada tidak? Di sini tidak ada. Sekarang ke konsonan akhir diget, siot, jiet, ciot, tiot, hiet, sangsiot, bunyi akhirnya T. Kita praktekkan langsung di dalam contoh. Ada di sini. Ini huruf B. Ini huruf B ya. B. Ini huruf vokal E. Yang ini. Ini. Oke. Nah, yang bawah ini konsonan akhir siot. Kalau pelafalan biasanya kan pasti bes. Tapi karena dia posisinya di akhir, jadi bunyinya bukan S tapi T. Dibacanya bet. Ada lagi tidak ya di sini? Tidak ada. Nah, sekarang ke konsonan terakhir, penjelasan konsonan terakhir. Ini konsonan huruf O atau berbunyi yang bunyi akhirnya A. Ada contohnya di sini, ada dua. Nah, ini ada B. Oke. Huruf vokalnya, kemudian huruf vokal A, ditambah konsonan akhirnya ang. Bang. Untuk penjelasan konsonan akhir ini sudah selesai, namun kita lanjutkan untuk mengisi huruf aksara Hangul yang belum kita terjemahkan. Mulai dari sini ya. Ini, yang ini, itu ada S, ada huruf vokal O. Ada N, oh ini ada konsonan akhirnya. Ini vokalnya Y. Yew. Iya, duduk. Ini konsonan akhirnya N. Ini juga ada konsonan akhir. Ini hurufnya D, vokalnya A, konsonan akhirnya N. Maka di dalam bahasa Korea, BTS itu dinamakan Bangtansonyondan. BTS. Selanjutnya, kita akan mengisi Ibu, mengenai mohon Blackpink. maaf, Ya. diingatkan waktunya 10 menit lagi. Oh, waktunya ya? Ibu, Oh iya, Pak. Sedikit lagi, Pak, ini.
Yang pertama, yang selanjutnya ini huruf P ya, yang ini P. Nah, ini juga ada romanisasi huruf. Yang awalnya kan kita harus tulis PH, ini kan P, ini PH. Namun karena dialih bahasakan menjadi huruf Korea yang disempurnakan, maka ini menjadi P bukan PH. Tulisnya P. Blackpink. Terus ini juga sama ada alih bahasa. Ada romanisasi. Ini K, ini E. Iya, Bu. Ini sebentar. Ya, waktunya tinggal 9 menit lagi ya. Silakan Bu Hani. Terima kasih. Ya, mangga. Nah, sekarang sudah selesai untuk nama idol grup Blackpink. Di sini kita baca Blackpink atau istilah Inggrisnya internasionalnya Blackpink. Dan yang terakhir ini ada ini huruf R, ini E, ini D, ini E. Ini B, ini E, ini konsonan akhirnya L. Oke. Nah, jadi Red Velvet. Kenapa tidak menggunakan VEV? Ini V. Karena informasi juga ya Bapak Ibu, orang Korea ini memiliki kesamaan dengan orang Sunda. Kesamaannya adalah mereka tidak bisa mengucapkan huruf F. Jadi mengucapkan huruf F itu menjadi PF. Nah, kita buktikan di dalam huruf Hanggelnya. Di sini tidak ada pelafalan bunyi F. Yang ada P. Dan juga ini ada P. Tidak ada F. Untuk materi konsonan akhir dan contoh penulisan pelafalan huruf vokal dan huruf konsonan ini sekaligus menutup pemaparan materi saya hari ini. Mudah-mudahan materi yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghi gaseyo, kamsahamnida. Iya, kami Bu Hani. Iya, Bapak Ibu partisipan, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Bu Hani? Silakan. Halo Pak Denny. Iya Bu, halo. Ya, ada yang mau ditanyakan? Mungkin kalau saya sudah tahu sekarang Bang Tan Soyandan itu teh BTS. Terus Blackpink. Blackpink gitu ya. Bu Sari lebih mahir Bu. Sudah mahir Bu. Tulis Bu Hani biar hafal. Oh gini. Oh gitu. Nulis Blackpink taunya itu aja sih. Soalnya K-pop dari Korea tuh paling disukai semua anaknya dari TK lah, dari TK iya, juga udah pada TK gitu. Sampai anak-anak seumur saya juga. Iya pasti itu mah anak TK gitunya Iya, ada yang mau ditanyakan mungkin Bapak Ibu Bapak partisipan yang mau ditanyakan. Ya. Bisa boleh bisa dikirim melalui chat langsung. Langsung ya. Iya. Silahkan kepada Ibu Bapak. Iya, tadi juga jadi baru tahu Bu Hani menjelaskan ternyata kesamaan orang Sunda sama orang Korea sama-sama nggak bisa bilang F ya Bu. Iya. Ada keunggulannya kok orang Sunda itu. Iya.
Mirip sama orang Korea. Miripnya sama-sama nggak bisa bilang F. Oh, jadi kata yang betulnya itu Bang Tan So Nyemdan, jadi bukan BTS ya? Itu istilah internasionalnya Bu, BTS tuh. Oh, Kalau di Koreanya Bangtan Sonyeondan. oh, Iya. taunya teh BTS saja ya. BTS. Ternyata itu gitu. Oh, Itu jadi artinya huruf apa, Bu? T Kalau boleh tahu, Bu. Artinya kalau tidak salah generasi laki-laki terbaru, new generation. oh, opa-opanya. Tuh tahu opa ya? Opa-opanya Bu. Apa-apanya. Kalau dulu kan ada grup Korea wanita SNSD. Ya. Nah, istilah internasionalnya kan girls generation, berarti wanita selanjutnya, wanita-wanita yang new lah, wanita-wanita yang refresh atau yang paling digemari lah nantinya. Nah, sekarang ada untuk grup laki-lakinya itu adalah BTS, Oh, versi laki-lakinya ya, Bu ya. versi laki-lakinya gitu, Pak. Iya, iya. Ya, terima kasih banyak. Kita jadi mengetahui ya Pak Denny ya. Iya, betul, Oh, Bu. ternyata satu huruf aja sulit gitu ya. Ribet Bu ya. Iya, padahal kalau dilihat Juga bentuknya cuma garis lurus, garis ke samping, Galis terus titik ya, Bu ya. iya, huruf aja iraha apalna gitu Ibu mah. Itu baru huruf-hurufnya Bu, belum Ya, kalau ya, membuat kalimat ada ya. beberapa partikel yang harus digunakan. Ada partikel subjek, partikel objek, Oh, partikel predikat, ada keterangan tempat, keterangan waktu. Jadi Oh, kalau untuk membuat suatu kalimat itu harus kita menghafalkan partikel-partikel dan juga kosakatanya. Gitu Bu. sama iya. ya, lumayan ya, Bu ya. Kemudian Banyak. Dan cukup Cuman satu jam ini Pak Denny. Sepertinya kalau pengen terus bisa ya, ya. iya betul Bu. harus ada waktu tambahan ya, Bu ya. Betul. Saya juga les ini hampir 6 bulan totalnya. Oh, gitu. Sudah bikin kalimat banyak kayak puisi gitu, Bu Hani? Kalau puisi sih belum bisa Bu, namun hanya membuat kalimat-kalimat yang tadi seperti perkenalan di awal sesi saya, ya seperti itu. Terus percakapan, dialog, paling seperti itu. Karena kalau untuk ke hal yang lebih tinggi lagi harus belajarnya 3 tahunan Bu di tempat les saya. Iya. Ngomong-ngomong, kursusnya di mana Bu Hani? Oh, Bukan untuk saya bukan untuk saya. saya kursus di lembaga HKLC atau Home Korean Language Club. Mana itu Bu Hani? Itu bertempat di SMA Nasional Bu, di Jalan Sadang Serang. Latihannya pun atau lesnya pun tidak mengganggu saya mengajar, tapi di waktu weekend, Sabtu dan Minggu. Iya. Ya, sepertinya sudah hampir jam 2 ya Pak Denny. Oh iya. Saya Oh iya betul, Bu. terima kasih banyak sekali ilmunya Bu Hani. Untuk materi ini saya jadi tahu huruf Hangul, terus hurufnya kata BTS itu seperti apa gitu ya. Terima kasih banyak. Di lain kesempatan kita bisa kapan lagi ya Bu Hani ya, kalau saya sih bisa ke SMA BPI Bisa. untuk Satu lingkungan ya, Bu ya. Calling saja Bu. Iya, ya saya kembalikan ke Pak Denny. Terima kasih banyak Bu Hani dari saya. Ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Denny. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu. Alhamdulillah untuk sesi 4 ini
telah selesai dilaksanakan. Tadi pematerinya ada Bu Hani Rahmawati SPD dari SMA BPI 2 Bandung, dan moderatornya ada Bu Sari Damayanti SPD dari TKBP Bandung. Setelah 60 menit ya Bu ya tadi menjelaskan, terima kasih, alhamdulillah telah selesai sesi 4 ini. Untuk sesi berikutnya di sesi 5, roomnya tetap di room yang sama, tetap di sini. Untuk Bapak Ibu partisipan boleh menunggu di room ini, kita ada break dulu sekitar 15 menit untuk dilanjutkan sesi 5. Kebetulan di sesi 5 pematerinya saya sendiri, jadi kita bertiga akan bertukar tugas. Untuk berikutnya ada Bu Sari sebagai host, nanti ada Bu Hani sebagai moderator, dan saya sendiri sebagai presenternya. Terima kasih untuk para partisipan yang sudah mengikuti sesi ini dari awal mulainya acara sampai berakhirnya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih juga Pak Agung Maulana dan Bu Ajeng Kania selaku instruktur di kelompok A, di kelompok 1 dan 2. Ya, terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Dengan demikian, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup untuk sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.